Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryanto, NIM 2101010164 dari kelas A5 Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Bapak Ariski Andrinado, sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul biaya relevan. Pengertian biaya dan biaya relevan. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. Biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan untuk suatu keputusan belum tentu relevan untuk keputusan yang lain, walaupun objeknya sama, misalnya penggantian mesin. Konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, di bidang biaya harus diperhatikan relevansinya. Seperti dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek, seorang manajer dihadapkan dengan waktu terbatas, sehingga kemampuan hanya untuk mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja merupakan hal yang mutlak. Pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep biaya relevan umumnya digunakan untuk keputusan tingkat taktis sebagai penjabaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak. Langkah-langkah dalam menentukan biaya relevan. 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi alternatif sebagai solusi memungkinkan dari masalah, mengeliminasi alternatif terhadap kemungkinan yang belum jelas. 3. Mengidentifikasi biaya dan manfaat pada masing-masing alternatif. 4. Membandingkan biaya relevan dan manfaat untuk masing-masing alternatif. Aplikasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif. Tugas pokok manajer adalah membuat keputusan berdasarkan tindakan yang ada. Salah satu informasi akuntansi yang relevan keputusan itu terdiri dari keputusan rutin dan keputusan khusus. Yang dimaksud keputusan rutin adalah keputusan operasi sehari-hari sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, pemasaran, produksi, dan keuangan. Menurut Sodikin, keputusan khusus yang diambil oleh manajer antara lain tentang 1. Menolak atau menerima order khusus. 2. Menambah atau memberhentikan departemen atau produk. 3. Membeli dari luar atau memproduksi sendiri. 4. Memproses setelah split off point atau langsung menjual. 5. Memilih produk. Metode penelitian. Metode pengumpulan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis data. 1. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. 2. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Yang kedua, sumber data. 1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. 2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. 1. Penelitian awal. Suatu penelitian di mana hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan menentukan permasalahan yang dihadapi. 2. Penelitian lapangan. 3. Mengolah dan menganalisis data dan informasi biaya sesuai dengan konsep biaya relevan. 4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan. Metode analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan suatu metode yang bertujuan menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran perusahaan, dan menerangkan suatu data kemudian dianalisa sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah ada. Penelitian ini juga menggunakan analisis biaya relevan, yaitu analisis yang memisahkan antara biaya dan pendapatan yang relevan dengan biaya dan pendapatan yang tidak relevan pada beberapa alternatif keputusan yang akan diambil oleh pihak perusahaan. Analisis biaya yang didasari oleh different cost for different purpose, di mana akan menghasilkan data yang tepat dan akurat yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan membeli atau
mempertahankan aktiva tetap pada perusahaan. Demikian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.